langsung saja kami ingin bertanya kepada Bapak. Sejak kapan MA Mu'alimin ini berdiri? Alhamdulillah, Mu'alimin berdiri lebih tua 8 tahun Indonesia. Dari tahun 5 kan pada dari 45 ke tanggal 8. Berarti 53 tahun 53 berdiri, didirikan oleh Muhammad Marzuki, Ustaz Muhammad Marzuki. Sekarang itu dinobatkan sebagai pahlawan, tapi belum selesai disebut itu. Baik Pak, apa keunggulan dari sekolah ini? Pertama kita bicara pondok pesantren kan. Pondok pesantren itu adalah fokus ilmu agama. Tapi di balik itu yang namanya pondok pesantren tidak meninggalkan ilmu umum atau sains dan sebagainya. Makanya kelebihan pondok adalah secara umum ilmu agama kita dapatkan, ilmu umum juga kita dapatkan. Secara khusus pondok kita di Mu'alimin itu kita berbasis Al-Quran. Al-Qurannya itu kita fokuskan. Kemudian bagaimana ibadah-ibadah sesuai ketentuan Tadbir Muhammadiyah. Dan sekarang ini program terbaru kita itu membuat kelas khusus bahasa. Kenapa bahasa Arab sama bahasa Inggris? Kenapa bahasa? Karena perkembangan zaman ini global yang luar biasa, maka bahasa asing itu perlu kita kuasai siapapun lah orangnya. Fasilitas apa saja yang tersedia di sekolah ini Pak? Untuk fasilitas kalau akademik, alhamdulillah lengkap. Akademik lengkap, mulai dari labor IPA, labor segala macam, komputer. Kemudian dari segi non akademik itu lapangan futsal ada, lapangan poli, kemudian lapangan upacara lengkap, ya kan. Jadi kalau untuk bola kaki kita, karena di daerah ini ada lapangan bola kaki, maka kita keluar untuk melakukan pelatihan bola kaki. Kemudian tambah kita panahan. Jadi seperti itu. Apakah ada rencana penambahan atau perbaikan fasilitas ke depannya? Untuk fasilitas penambahan tetap, karena kita itu selalu mengupgrade diri. Apalagi sekarang, kalau tidak mengupgrade diri kita akan tertinggal. Jadi seluruh sarana prasarana akademik juga kita upgrade. Bagaimana kita selalu tampil di depan. Kalau untuk fasilitas sekarang ini kita fokus ke lapangan mini soccer. Alhamdulillah lapangan sudah dicor. Ini target kedepannya itu lapangan memang seperti mini soccer yang semestinya, rumput sintetis di pagar sekeliling. Jadi itu. Berapa jumlah guru dan staf di sekolah ini? Jumlah guru di sini per hari ini itu 121 orang, guru sama karyawan. Bagaimana kualifikasi dan pengalaman para guru? Untuk kualifikasi guru itu memang dominannya S1 ya. Kemudian S2, S3 ada juga 2 orang. Kemudian guru kita di sini ada yang dari luar negeri langsung. Yang satu Syekh Ahmad langsung dari Mesir yang sudah tekan kontrak dengan kita. Tahun ini ada tambah satu itu Mr. Aryan dari Belanda. Ada kemudian ditambah dengan guru-guru lain dan alumni Madinah Mesir Timur Tengah. Jadi juga masuk mengajar kepada di sini. Kemudian untuk guru yang berpengalaman itu luar biasa sudah banyak karena sekolah ini sudah lama. Kemudian santri kita pernah lebih dari 1.000 orang. Alhamdulillah itu diupgrade diri terus. Berapa jumlah siswa di MA Mu'alimin saat ini? Untuk siswa per hari ini lebih kurang 300 yang di MA. Yang di MTS 500-an. Apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia untuk siswa di sini? Untuk ekstrakurikuler itu sebetulnya lengkap. Cabangnya itu ada bola kaki, futsal, volleyball, badminton, kemudian paskibraka. Itu yang akademik. Cuma yang fokus kita itu mengambil satu itu volleyball. Kalau ekstrakurikuler lain itu ada kaligrafi, ada juga tasbih Quran, syarhil Quran, kemudian pambil Quran.
kemudian pembinaan olimpiade. Jadi seperti itu. Banyak sebetulnya sih tapak suci yang kita umumkan sama kalau di umum pramuka ya, kalau di sini namanya Hizbul Waton. Apa visi dan misi utama sekolah ini? Visi utama sekolah ini menciptakan generasi yang agamis, kemudian yang punya integritas akademik yang kuat dan bisa bersaing di dunia global. Kemudian visinya kita itu menciptakan siswa-siswa yang berilmu, beriman, agamis, berkemajuan, bertaraf internasional yang saat ini. Bagaimana sekolah menerapkan visi dan misi tersebut dalam kegiatan sehari-hari? Ini kerja keras sebetulnya untuk menciptakan tujuan kita supaya tercapai. Jadi kita bagi-bagi tugas. Kalau bidang akademik ini siapa yang akan mengolahnya, dan bidang akademik siapa mengolahnya. Jadi seperti itu. Dan tujuan itu harus tercapai. Maka sekali 6 bulan itu dievaluasi, sekali tahun evaluasi. Kalau tidak tercapai itu gurunya bisa kita ganti. Supaya tujuan ini memang betul-betul tercapai. Jadi seperti itu polanya, supaya visi-misi kita itu bisa kita capai dengan baik. Bagaimana administrasi pendidikan di sekolah ini dilaksanakan, Pak? Administrasi itu alhamdulillah cukup baik karena saya suka orang yang disiplin. Kalau sebagai guru itu perangkatnya segala macam absen itu saya minta wajib, karena itu adalah bagian pokok dari seorang guru. Yang namanya guru wajib punya perangkat. Kalau tidak punya perangkat berarti sama dia mengajar seperti tidak ada panduan. Begitu juga negara sudah mengatur, ada administrasi segala macam dilengkapi, silakan melaksanakan tugas mengajar dan lain sebagainya. Alhamdulillah lengkap, kedisiplinan oke. Dari kepemimpinan kami inilah struktur kami yang baru hampir bertahun. Apakah pembagian tugas dalam administrasi di sekolah ini jelas, Pak? Alhamdulillah jelas. Apa sebab? Karena kita membaginya sesuai kinerja. Karena dalam kehidupan itu ada yang aktif, ada yang kurang aktif, ada yang tidak aktif sekalipun. Maka kalau kita mau maju itu tidak tebang pilih, oh ini guru ini keluarga si A, tidak. Kita memprioritaskan guru-guru kita yang aktif. Kalau kita berikan tugas kepada orang yang santai-santai kurang aktif, maka tujuan kita tidak tercapai. Makanya orang yang aktif kita bebannya lebih berat. Kemudian pendapatannya tentu kita perhatikan juga. Dengan demikian insyaAllah visi-misi kita tadi tercapai dengan baik insyaAllah. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan administrasi di sekolah ini, Pak? Kendala itu tentu ada. Apapun jenis kegiatan pasti ada kendala. Begitu juga sekarang ini administrasi kita sudah berbasis teknologi kan. Guru di sini hampir 30% sudah senior. Mungkin gaptek lah. Teman tetap kita berikan tugas. Kalau dia memang tidak mampu, kita bantu kepada junior untuk menyelesaikan itu. Jadi administrasi itu pastinya ada lengkap. Bagaimana caranya? Kalau kita mau belajar, insya Allah bisa. Jadi memang perkembangan zaman ini mengantarkan kita harus pandai teknologi. Karena semuanya berbasis teknologi sekarang. Kalau dulu absen pakai kertas kan, sekarang kita sudah pakai PHP, fingerprint atau barcode dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana perencanaan supervisi pendidikan di MA Mu'alimin ini, Pak? Perencanaan supervisi itu berjalan. Perencanaan supervisi itu berjalan normal sesuai biasa. Jadi setiap semester itu sudah kita buatkan jadwal. Jadi yang supervisi itu kami sendiri sebagai kepala, kemudian dibantu oleh wakil bidang kurikulum. Karena kalau kita semuanya mungkin tidak akan tuntas, maka kita bagi-bagi tugas kepada bidang kurikulum dan kawan-kawan yang sudah kategori senior mampu untuk melakukan evaluasi kepada guru. Terus, hal apa saja yang harus disiapkan dalam melaksanakan supervisi pendidikan di MA Mu'alimin ini? Yang dipersiapkan tentu
keilmuannya, keterampilannya, dan model pembelajaran. Sekarang ini kan sudah, kalau kita coba kebanyakan kurikulum berbasis cinta. Cinta kepada Allah, itulah intinya kan. Kemudian siswa sekarang itu butuh media yang bisa membuat belajar menarik. Kalau dulu hanya monoton, buka buku belajar tulis tugas, sekarang tidak. Karena teknologi canggih itu, maka keterampilan guru menggunakan media itu harus bagus. Nah, sekarang kan tidak payah handphone, bisa langsung connect ke infocus kan atau proyektor. Nah, itu yang kita terapkan. Jadi kita wajibkan sih kepada guru-guru yang usia 45 ke bawah. Aspek apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun supervisi pendidikan bagi guru atau pengawas pendidikan di sini? Apa pertanyaannya tadi? Aspek apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun supervisi pendidikan bagi guru atau pengawas pendidikan di sini? Aspek yang dibutuhkan tentu ada yang akan disupervisi, ada yang menyupervisi, itu dulu kan. Kemudian baru perangkat-perangkatnya, perangkat pembelajaran, media pembelajaran, itu yang harus dilengkapi. Nah, cuman di sini terkadang supervisi itu saya masuk tidak sesuai jadwal, karena sudah ada jadwalnya. Kalau sesuai jadwal itu pasti lengkap medianya. Nah, kadang saya masuk, hari ini saya masuk situ. Nah, jadi maka itulah kesiapan guru, walaupun tidak waktu supervisi, mereka harus juga melengkapi media-media pembelajaran, kebutuhan belajar. Nah, jadi itulah yang akan kita lakukan setelah. Bagaimana pendapat Bapak sendiri mengenai sistem supervisi pendidikan di MA Mu'alimin saat ini? Alhamdulillah, ini tahun saya kedua, periode kedua ya. Memang kita tujuannya mau memajukan sekolah ini kan. Bagaimana sekolah ini mempunyai siswa yang banyak, mempunyai alumni yang punya keilmuan. Jadi tidak asal-asal. Apalagi kita di swasta ini, kita memang membutuhkan tenaga pendidik yang serius mengajar. Kalau tidak serius, maka itu akan membuat kita mundur. Nah, jadi itu harus dilakukan efektif mungkin. Dan alhamdulillah sudah terjadi dengan baik. Dalam penerapan supervisi pendidikan MA Mu'alimin ini, apakah sudah terlaksana sepenuhnya? Kalau sepenuhnya itu mungkin belum, karena ini kan masih masuk tahun kedua, tapi persentasenya sudah luar biasa. Karena kita sebagai pemimpin itu harus bukan membuat orang takut, tapi harus membuat orang aktif dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Makanya terkadang kita itu ada keras, tapi bukan keras, ada tegas kan, tapi bukan keras, dan ada juga yang segala macam, memberikan motivasi edukasi. Jangan sampai tertinggal dalam hal administrasi dan lain sebagainya. Apakah ada pengaruh secara langsung dari sistem supervisi yang diterapkan kepada siswa di sini? Pengaruhnya tentu sangat baik. Kalau supervisi kita lakukan, tentu guru lebih serius mengajar. Kalau guru serius mengajar, medianya bagus, siswa menyenangkan belajar. Kalau sudah menyenangkan belajar, insya Allah ilmu itu dengan mudah masuk. Kenapa? Karena yang memberi ilmu sama yang menerima ilmu itu sama-sama suka cita. Akhirnya akan terciptalah satu ruang kelas yang luar biasa bagus kan. Akhirnya ilmu itu lebih mudah insya Allah masuk. Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan supervisi pendidikan di MA Mu'alimin ini, Pak? Hambatannya yang tadi, pertama guru memang ada yang sudah senior tidak bisa menggunakan media. Yang kedua, terkadang media kita tidak mencukupi. Contoh proyektor, kita inginnya proyektor itu sebenarnya sangat ada, tapi sampai hari ini belum. Siapa guru yang menggunakan silakan ambil, gunakan. Jadi kendala-kendala itu kemampuan lah finansial kita dalam menyiapkan secara maksimal. Tapi alhamdulillah beransur-ansur, insyaallah kita bisa melaksanakan yang terbaik. Sejauh mana tercapainya tujuan pendidikan di MA Mu'alimin dengan adanya penerapan supervisi pendidikan saat ini? Untuk ketercapaian sampai hari ini itu hampir 70% dari setahun yang lalu.
tercapailah materi, tercapailah semuanya disampaikan guru kepada anak. Kemudian apa buktinya tercapai itu? Anak mempunyai ilmu. Bagaimana kita tahu misalnya ikut lomba, oh, kita dapat nomor, misalnya ada olimpiade kemarin, ada olimpiade bahasa Indonesia, alhamdulillah kita juara kan sampai ke tingkat provinsi. Jadi di situ kita mengukur, cuma itu salah satu ya, salah satu mengukur ketercapaian supervisi itu bagus sehingga santri kita berilmu. Dan hari ini insya Allah akan ikut O2SN kan ke depannya.